Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi Natazayan, NIM 19572014 dari Sistem Informasi. Baiklah, saya akan memperjelaskan tentang implementasi SDLC Waterfall dalam pembuatan game edukasi perjuangan Indonesia atau Hisoteria menggunakan RPG Maker MF berbasis Android. Baiklah, SDLC Waterfall merupakan salah satu dari banyaknya metode pengembangan sistem yang populer dan sering digunakan oleh para pengembang sistem, baik itu sistem informasi, aplikasi yang berbasis web maupun desktop. Namun tidak hanya itu saja, SDLC Waterfall juga dapat diterapkan di berbagai jenis software lainnya. Salah satunya adalah di dalam pengembangan aplikasi game edukasi untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan tahapan dari SDLC Waterfall sangatlah fleksibel untuk diimplementasikan. Adapun dalam penelitian ini, SDLC Waterfall diimplementasikan oleh penulis dalam pembuatan game edukasi perjuangan berbasis mobile. SDLC Waterfall menurut Simar Mata tahun 2010 merupakan metode pengembangan model waterfall dengan mempunyai langkah-langkah antara lain mendefinisikan masalah, analisis kebutuhan, merancang prototip, implementasi, integrasi atau pengujian, dan rilis pemeliharaan. Sedangkan menurut Rosa dan Salahuddin tahun 2015, model SDLC air terjun waterfall sering juga disebut model sekuensial linear atau sequential. Menurut Rosa dan Salahuddin, penjelasan mengenai analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung, analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mengekspresikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Yang kedua, desain. Desain perangkat lunak adalah proses langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke presentasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Game edukasi. Education game atau game pembelajaran dibuat untuk mendukung pengajaran dan bertujuan sebagai alat pendidikan. Berikut ini pengertian game edukasi menurut para ahli. Menurut Ismail, permainan edukatif adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan, dapat mendidik dan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa, berpikir, serta bergaul anak dengan lingkungan. Sedangkan menurut Novaliandri menyimpulkan bahwa pada dasarnya game edukasi dapat didefinisikan sebagai suatu permainan yang telah dirancang khusus untuk mengajarkan siswa atau user untuk suatu pembelajaran tertentu. Pengembangan konsep dan pemahaman dan pembimbing mereka dapat dalam melatih kemampuan mereka serta memotivasi mereka untuk memainkannya. RPG Maker MV
Suatu software untuk membuat sebuah game genre RPG dua dimensi. Berikut pengertian RPG Maker dari beberapa para ahli. Menurut Wahana tahun 2014 mengatakan bahwa RPG Maker merupakan game engine yang digunakan untuk membuat game RPG dua dimensi. Sedangkan menurut Wicaksono menyimpulkan bahwa RPG Maker dapat definisikan sebagai suatu program untuk membuat game RPG. Proses pembuatan dibantu tools yang sudah tersedia dalam sebuah program. Program ini dibuat oleh grup Jepang bernama Ascale, kemudian diteruskan oleh Interbrand. RPG Maker telah diluncurkan di Asia, Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Selanjutnya metodologi. Metode pengembangan perangkat lunak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode SDLC waterfall dalam pengembangan sistem. Adapun tahapan-tahapan yang menulis dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana penulis mengumpulkan kebutuhan dari game, mulai dari gambar, suara, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan fungsional serta kebutuhan non-fungsional dari game edukasi yang akan dibuat. Yang kedua, tahap desain. Setelah semua kebutuhan tercukupi, maka berikutnya penulis mulai membuat desain dari game, mulai dari desain tampilan antarmuka hingga mendesain storyboard yang akan diterapkan pada game edukasi Esoteria ini. Yang ketiga, pembuatan kode program. Setelah semua desain selesai, maka berikutnya adalah menerapkan desain tersebut ke dalam kode-kode program yang mana dalam kasus pembuatan game edukasi Esoteria ini penulis menuangkan desain tersebut menggunakan aplikasi RPG Maker MV. Namun tahap ini tidaklah menggunakan kode melainkan lebih kepada membuat jalan cerita, menambahkan latar belakang, menambahkan suara sehingga game Esoteria ini dapat dimainkan dan dapat menjadi permainan yang sangat menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar mengenai perjuangan Indonesia. Selanjutnya, pengujian unit. Setelah permainan edukasi Esoteria ini selesai, maka tahap berikutnya adalah melakukan uji, di mana dalam pengujian penulis menggunakan metode black box testing. Hal ini dikarenakan dengan black box testing, penulis bisa mengetahui apakah game sudah dapat dimainkan sesuai dengan keinginan pembuat atau belum. Sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.